Tema kita kali ini adalah kesaksian tentang mengatur keuangan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuan Moore adalah seorang redaktur majalah rohani, Hayat dan Iman di Inggris. Di hadapan Tuhan, ia memiliki banyak hal yang positif. Salah satu di antaranya ialah ia sangat mengenal Alkitab. Ia adalah seorang yang hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Ia sering mengalami kekurangan dan sering mengalami ujian. Karena ia mengenal Lukas pasal 6 ayat 38, maka setiap kali ada kekurangan, ia selalu berkata kepada istrinya, "Beberapa hari ini kita telah lalai dalam memberi." Ia tidak berkata, "Dalam rumah sudah tidak ada apa-apa lagi," melainkan berkata, "Beberapa hari ini kita telah lalai dalam memberi." Pernah sekali dalam rumahnya hampir tidak ada barang apapun. Umumnya orang Inggris paling mementingkan tepung gandum. Bahkan barang ini pun sudah habis. Setelah menunggu 1-2 hari, tidak satu barang pun yang dikirim orang. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini pasti dikarenakan kita masih memiliki banyak barang. Karena itu Tuhan tidak memberi." Mereka lalu berlutut dan berdoa, memohon kepada Tuhan menunjukkan apa barang yang lebih di dalam rumah mereka. Setelah berdoa, mereka naik ke atas loteng, meneliti setiap barang, apakah ada yang dianggap terlalu banyak. Sampai-sampai semua barang anak-anaknya pun diperiksa. Ternyata semuanya hanya sekedar cukup untuk dipakai. Lalu ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, di rumah ini sungguh-sungguh tidak ada barang yang lebih. Tuhan, jika Engkau tidak memberi, ini adalah kesalahan-Mu." Tetapi kemudian ia berkata pada istrinya, "Tuhan tidak mungkin salah. Pasti di rumah kita masih ada barang yang lebih." Mereka lalu memeriksa kembali rumah mereka. Sampai di lantai bawah tanah, di situ terdapat 1 peti mentega pemberian orang beberapa hari yang lalu. Begitu melihat peti mentega itu, ia merasa sangat gembira. Lalu berkata kepada istrinya, "Barang ini pasti berlebihan." Mereka berdua sudah lanjut usia dan sudah bertahun-tahun mempelajari pelajaran ini. Mereka tahu firman Tuhan, "Berilah dan kamu akan diberi." Karena itu mereka ingin cepat-cepat membagikan mentega itu kepada orang lain. Tetapi dibagikan kepada siapa? Mereka menulis daftar nama semua saudara-saudari yang miskin, dan masing-masing akan diberinya sepotong mentega. Suami istri tua ini memotong mentega itu menjadi potongan-potongan kecil, dibungkus, dan kemudian dikirim ke rumah saudara-saudari. Setelah semuanya habis dibagi-bagikan, ia berkata kepada istrinya, "Sekarang masalah kita sudah selesai." Mereka lalu berlutut dan berdoa lagi. "Tuhan, kami mengingatkan Engkau 1 kalimat ini, yaitu Engkau pernah berkata, 'Berilah dan kamu akan diberi.' Kiranya Engkau ingat bahwa kami sudah kehabisan tepung gandum." Di antara sekian banyak keluarga yang menerima kiriman menteganya, ada satu keluarga saudari yang sangat miskin dan cacat. Sehari-hari ia hanya berbaring di atas ranjangnya. Beberapa hari ini ia hanya memakan roti tanpa mentega. Ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, mohon Kau membelas kasihani aku, memberi aku sedikit mentega." Tidak lama setelah ia berdoa demikian, Tuan Moore datang dan memberi sepotong mentega kepadanya. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan atas kiriman ini. Sejenak kemudian ia menengadah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, walaupun saudara Moore ini tidak kekurangan apa-apa,
Ia telah memberiku sepotong mentega. Tetapi jika ia ada kekurangan, mohon Tuhan menjawab doanya. Sebab Tuan Moore tidak pernah menunjukkan kekurangannya kepada orang lain. Dan setiap orang tidak mengira kalau ia bisa mengalami kekurangan. Malah ada orang yang berkata bahwa Tuan Moore sangat kaya. Tetapi saudara ini berdoa, Tuhan, jika saudara Moore ada kekurangan, kiranya Tuhan menjawab doanya. Pada hari itu juga, tidak lebih 2 atau 3 jam setelah itu, Tuan Moore menerima 2 karung tepung gandum, dan berakhirlah kesulitannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kata dari firman Allah patut kita percayai. Kebanyakan orang mempunyai satu kesulitan, yaitu tidak mempercayai firman Allah sebagai firman Allah. Siapa saja yang tidak memberi, pasti tidak akan diberi. Bila kita memberi, kita pasti akan diberi. Karena itu kita harus belajar terlebih dulu memberi. Memberi tidak berarti akan habis. Memberi berarti kita akan diberi oleh Allah. Inilah prinsip mengatur keuangan dari orang Kristen. Bila barang kita di rumah terlalu banyak, jangan harap Allah mau memberi kepada kita. Orang yang semakin menginginkan milik orang lain akan semakin mengalami kekurangan. Tetapi orang yang semakin memberi akan semakin ada. Banyak orang yang menggenggam miliknya, maka Allah membiarkannya menggenggam itu saja. Mereka tidak belajar memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik uang kita keluar untuk melakukan mujizat, dan lebih baik uang kita keluar untuk pengabulan doa, daripada membiarkannya menjadi malas tidak berguna. Bila kita selalu membiarkan uang kita keluar, maka setelah uang itu keluar, uang itu akan kembali lebih banyak beberapa kali lipat daripada yang keluar. Kiranya kita semua belajar memberi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji dalam firman-Mu. Berilah dan kami akan diberi. Tuhan, Engkaulah Allah yang kaya dan limpah. Kami mau belajar mengalami persediaan-Mu yang kaya dan limpah dengan hidup dan real dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar dari Tuan Moore, Tuhan, yang percaya pada firman-Mu dengan segenap hati. Engkau tidak pernah salah. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami belajar memberi, kami akan menerima. Jadikan kami saluran berkat, Tuhan, bagi lebih banyak orang. Biarlah Tuhan seluruh berkat-Mu tidak menjadi uang malas di tangan kami. Seluruh berkat-Mu boleh berguna untuk mengenapkan mujizat-Mu di tengah-tengah orang yang memerlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.